Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan dari Tuhan Allah Tritunggal kita. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang sejarah Tuhan Yesus tatkala ia naik ke sorga. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Lukas di bawah pimpinan Tuhan menulis akan sejarah keselamatan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam ayat yang pertama dia menyatakan tentang seluruh tulisannya itu berpusat pada Tuhan Yesus. Dia menulis kepada Theophilus, seorang yang mulia, yang berjabat, seorang besar, yang ia injili, menyampaikan tentang Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, dan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang fokusnya hanya tentang Tuhan Yesus. Dan kita belajar pada minggu lalu bahwa meskipun Lukas seorang tabib, seorang dokter, seorang yang dihormati, seorang yang punya ilmu dan punya relasi yang banyak, tetapi kita tidak dapat satu ayat pun yang ditulis tentang dirinya sendiri. Tapi dia bercerita dan bersaksi dan mengajar tentang hebatnya Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, semuanya berpusat pada Tuhan Yesus. Dalam minggu ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana pengajaran tentang Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hal ini kita pelajari karena kita telah memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ada tepatnya pada minggu ini kita dalami, kita pelajari, kita renungkan akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu saya memberikan tema kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jesus ascension into heaven. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Apa artinya, faedah, manfaat, gunanya, benefitnya, dan perintahnya. The meaning, the benefit, and the command. 3 poin yang kita akan pelajari dari teks ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan lebih lihat di ayat 9, 10, dan 11. Dan saya akan dahulu melihat di ayat yang ke-9. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-10 dan ayat 11. Baru kita naik ke ayat yang ke-8 yang ada hubungannya dengan ayat 6 dan 7. Dalam ayat yang ke-9 kita akan pelajari tentang artinya, manfaatnya, faedahnya. Kemudian ayat yang ke-11, ayat 8 kita akan lihat
perintahnya. So we will see in Acts chapter 1 verse 9, we see the meaning of it, the meaning of the ascension of our Lord Jesus Christ to heaven. And then verse 10, 11, including verse 8, we shall see the command of our Lord Jesus Christ before He went to heaven. Mari kita baca ayat yang ke-9 untuk kita dalami firman Tuhan ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Sesudah ia mengatakan demikian. Apa yang dia katakan? Yaitu dia berbicara, dia menjawab pertanyaan dari murid-murid yang bertanya tentang apakah engkau pada masa ini akan memulihkan kerajaan Israel. Dia menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah dia menjawab itu, dia terangkat ke surga. Apa artinya? Apa artinya Tuhan Yesus naik ke surga bagi kita? Tatkala kita membaca firman Tuhan, tatkala kita mendengar kesaksian firman Tuhan, kita perlu bertanya, apa artinya? We need to know the meaning of the Word of God, the meaning of His ascension to heaven. Saya mencoba menggali akan firman Tuhan ini dan saya mendapat beberapa arti yang ingin saya bagikan bagi kita pada hari Tuhan ini. Bahwa tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam firman Tuhan mengatakan dia naik ke surga, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Lukas ini memang satu yang betul. Ini bukan suatu khayalan, ini bukan suatu imajinasi, ini bukan suatu mimpi saja, ini bukan suatu angan-angan saja, tetapi ini adalah satu yang real, yang benar. Ini fakta. Oleh karena ini fakta yang benar, karena ini suatu bukan hayalan, maka ini perlu disaksikan dan disampaikan kepada semua anak Tuhan di mana saja mereka berada, supaya anak Tuhan mengerti akan artinya, manfaatnya, gunanya, faedahnya untuk dia dikuatkan dan dia dihiburkan. Dan inilah yang menjadi suatu specification dari iman kita. This is a specification event of our belief that our Savior was not only died, He resurrected, He came to life, and He is not only staying with us, but He went to heaven. So we need to understand the meaning of it. Bahwa dia terangkat ke surga itu
disaksikan oleh murid-muridnya. Bahwa dia terangkat ke surga, bukan dia terangkat diam-diam saja, tetapi dia terangkat ke surga di depan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya itu tatkala melihat dia terangkat ke surga itu, kemudian dia ditutupi oleh awan dan mereka sampai tidak bisa melihat dia. Bahwa dia terangkat ke surga menunjukkan bahwa dia memang adalah manusia sejati yang benar, yang kudus, dan yang suci. Tapi dia terangkat ke surga juga menunjukkan bahwa dia adalah bukan saja manusia sejati yang kudus dan suci dan benar, tetapi juga dia terangkat ke surga memang tunjuk bahwa dia adalah Allah sejati. Dengan dia terangkat ke surga, saudara dan saya boleh ingat bahwa di Alkitab Perjanjian Lama hanya tercatat 2 orang saja yang terangkat ke surga. Salah satunya bernama Henokh. Dan dikatakan bahwa Henokh terangkat ke surga karena begitu dekat pergaulannya dengan Allah. Because of his relationship with God is so good. He has a great fellowship with God, and God took him up to heaven. Orang yang lain yang juga terangkat ke surga di dalam Perjanjian Lama namanya Elia. Itu pun bukan karena dia punya hebat, tetapi karena Allah mengangkat dia karena relasinya dengan Tuhan yang Tuhan bimbing. Nah, contoh kedua ini menunjukkan kepada kita tentang peristiwa terangkat ke surga, bahwa surga itu ada dan bahwa peristiwa terangkat ke surga itu ada. Dan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu menunjukkan complete relationship, complete hubungan yang baik antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa kita semua juga akan terangkat ke surga seperti begitu. Dan itu yang nanti kita akan lihat sebentar dalam bagian terakhir dalam khotbah ini. Bahwa Tuhan Yesus juga berjanji bahwa kita semua juga akan terangkat ke surga. Jadi dengan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, kita belajar betapa dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati, dia adalah benar, dia adalah kudus, dan dia ke sana demi kebaikan saudara dan saya. Sebagai manusia, dia tidak ada di bumi lagi. Dia yang adalah Allah menjadi manusia. Dia yang adalah Allah mau menjadi seperti kita. Tetapi tatkala dia menjadi manusia, dia mati, dia sengsara, dia bangkit kembali, tapi dia naik kembali ke surga. Dan dia ada di surga demi kebaikan saudara dan saya. Dia di sana, di dalam Yohanes pasal 14 tadi dikatakan bahwa aku pergi ke sana supaya aku menyiapkan tempat bagi kamu. I am going there so that I can prepare the place for you. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau tidak, aku akan menyampaikan kepadamu. Jadi dia ke sana dengan maksud supaya dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Itu ada untuk kebaikan saudara dan saya. Dan dia ada di sana agar supaya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk dia mengatur segala sesuatu. Makanya saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. What an amazing message. What an amazing news. That our Lord Jesus Christ has the authority and power in heaven as well as on the earth.
Dia ada di sana, dia naik ke surga dengan punya kuasa surga dan kuasa atas bumi. Ini untuk saudara dan saya. Dan ini perlu saya sampaikan juga berhubungan dengan kondisi kita. Tatkala dia mengizinkan COVID-19, Corona dan lain sebagainya akan terjadi, apapun yang terjadi kita boleh ingat bahwa dengan dia naik ke surga sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita, dia pegang kuasa. Ini luar biasa. Maka kita perlu di dalam memperingati dan memahami akan arti dia naik ke surga. Ini perlu kita ingat, pahami bahwa dia naik ke surga sebagai yang punya kuasa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dia mengatur segala sesuatu. Bapa mengatur melalui Tuhan Yesus. Dan bahwa dia ada di sana, dia selain mengatur segala sesuatu, dia juga menjadi mediator untuk kita. Mediator atau pembela atau juru syafaat atau orang penengah antara kita dengan Bapa. Ini luar biasa. Sama seperti dalam Ibrani katakan bahwa dia sebagai imam besar itu mengerti akan kelemahan-kelemahan kita, sehingga sebagai mediator yang ada di surga, dia bisa berdoa untuk kita dan dia mengerti akan perasaan dan pergumulan dan problema dan tantangan yang terjadi, bahkan ancaman-ancaman dan kesulitan dan kesusahan dan penderitaan dan segala macam yang kita alami, dia mengerti dengan baik. Amazing, isn't it? Itu berarti dia mengerti bukan saja orang yang paling tua, yang memasuki masa sangat tua dalam menghadapi bayang-bayang maut. Dia mengerti juga orang-orang yang lebih muda punya keadaan. Dia mengerti juga anak-anak muda dan remaja. Dia mengerti keadaan dan kebutuhan para wanita. Dia mengerti kebutuhan dari para laki-laki. Dia mengerti kebutuhan anak-anak kecil. Dia mengerti orang yang lagi bergumul dalam keadaan ekonomi yang susah atau dalam keadaan psikologi yang mengganggu. Dia juga mengerti akan pergumulan orang yang dalam keadaan sulit secara spiritual. Dia mengerti dulu juga keadaan di mana kita bisa khawatir dengan ancaman-ancaman virus, ancaman-ancaman ekonomi, ancaman-ancaman penyakit, ancaman-ancaman dunia yang ada. Dan dia mengerti. Itu tercatat dalam Ibrani pasal 4 yang tadi kita baca. Saya baca ulang lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghadapi takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. So our high priest, which is our Lord Jesus Christ, who went to heaven and sit on the right hand of the Father, knows our weaknesses. Wow. Knows our weaknesses because he came and became like us. Jadi saudara-saudara, juru selamat kita ini bukan juru selamat yang from the distance. Bukan juru selamat yang jauh dan hanya lihat saja begitu. Tetapi juru selamat kita ini bukan saja
bukan saja sebagai Allah, tapi dia jadi seperti manusia, mengalami dan mengetahui seluruh pergumulan dan kelemahan kita. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ini penting bagi setiap dari kita. Karena saudara jangan pikir, oh saya punya Tuhan ini tidak tahu, dia dari jauh saja. Tidak. Juru selamat kita, Tuhan kita ini bukan saja jauh sebagai Allah yang jauh, tapi dia sangat dekat, dia sama seperti kita. Dia ada, bahkan dia datang sama seperti kita. Dan ini luar biasa. Jadi sama seperti kita dan alami seluruh kelemahan yang kita alami. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud itu yaitu termasuk penyakit, termasuk sakit, dipukul, termasuk diejek, termasuk problem-problem hal yang lain secara ekonomi dan lain sebagainya itu. Rasa lapar, rasa kecewa, semua itu ada dan dia paham. Nah ini saudara-saudara, kita harus bayangkan dengan dia naik ke surga, dia di sana dan dia mengerti akan keadaan kita. Dan bahwa dia ada di sana, tatkala kita mendengar cerita dia naik ke surga, itu bukan berarti dia ada di sana saja, tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 bahwa dia yang naik ke sana itu dia juga akan kembali dengan cara yang sama. So he is not only going there, but he is coming back. Makanya saudara di dalam memahami akan arti dan manfaat daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga harus mengerti bahwa selain dia ada di sana dan mengalami kelemahan kita dan mengerti dan berdoa untuk kita dan melihat kita dan menjaga dan mengatur segala sesuatu, bahwa dia juga akan datang kembali. Jadi kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tidak saja kita melihat dia naik ke surga, tapi kita juga harus mengerti bahwa dia juga akan kembali. Makanya saudara lihat di sana, tatkala mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Allah langsung mengirim malaikat, 2 orang malaikat. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini tidak lain, malaikat datang dari surga. Dan kedua malaikat itu memberikan informasi kepada mereka, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi berita tentang kenaikan diikuti dengan berita tentang kedatangan. I think this is amazing. The stories and witness about the ascension of our Lord Jesus Christ into heaven, at the same time after that, there is also coming the news about His coming back. Tatkala kita melihat tentang apa yang disampaikan tentang dia naik ke sana untuk kebaikan kita, kita juga harus berpikir tentang kedatangannya kembali untuk kebaikan kita. Dan luar biasa saudara-saudara, Tuhan membuka rahasia surgawi ini. Ini rahasia surgawi. Ini satu orang tidak tahu. Tapi Tuhan kasih tahu. Murid-murid juga tidak tahu. Murid-murid juga lagi bengong, lagi lihat dia ke surga. Waduh, dia sudah ke sana, bagaimana kita? Saat mereka lagi lihat-lihat itu, berita baik datang, rahasia surgawi datang. The heavenly revelation, the secret of heaven is being opened again about His coming back. Ingat, dia ini naik, dia akan datang. Caranya bagaimana? Dia datang dengan cara yang sama lah, yaitu dengan awan-awan. Dia naik dan ditutupi oleh awan-awan, dia juga datang dengan cara yang sama. Yesus
ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dia turun, dia naik dengan cara yang sama. Dan ayat ini saya mau melihat dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sana juga menceritakan tentang hal yang hampir sama. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ia datang dengan awan-awan. He is coming with clouds. When the apostle, the disciples saw him came up, also covered with the clouds. Ayat yang lain yang saya mau hubungkan dengan ini, saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 24. Tatkala Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang rahasia ini. This is also the secret of heaven that our Lord Jesus Christ opens about his going and his coming back. Matius 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini cerita Tuhan Yesus tatkala dia masih ada di bumi. Dia mengajar kepada mereka bahwa dia akan datang kembali. Jadi saudara, sekali lagi, tatkala kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus kita harus belajar tentang kedatangannya dia yang kedua kali. Dan sebelum dia naik ke surga, dia sudah jelaskan. Dan saya mau baca konteksnya lebih jelas supaya saudara dan saya melihat. Let's see the deep context of our Lord Jesus Christ teaching about his coming back. Matius 24 ayat yang ke-29 dan selanjutnya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak Manusia pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sebagai manusia. Dia pun tidak tahu. Maksudnya dia sebagai manusia, dia tidak tahu. Sebagai Allah tentu dia tahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi dia bilang, anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu hari-harinya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ayat 37 Matius 24. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu ayat 44, hendaklah kamu juga bersiap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia pergi, tapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama yang kita tidak duga. Makanya dikatakan dalam ayat yang lain seperti pencuri. So we must get ready and prepare ourselves for His second coming. As we are pondering and thinking and remembering of His ascension, we must also thinking of His coming back. So we must get ready. We must get ready and watch out. Be careful so that when He comes, we are ready. Siap-siap. Makanya tadi Tuhan Yesus bilang apa? Lihat, sama pada zaman Nuh banyak orang yang tidak siap diri. Tiba-tiba air datang dan mereka kaget semua dan matilah mereka. Syukurlah, praise the God, thank our Lord Jesus Christ, who willing to open this revelation, to open the secret of heaven. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau membuka akan rahasia surgawi ini sehingga kita mengerti. Makanya hati-hati supaya jangan buang waktu dengan nonton-nonton yang salah, supaya khotbah seperti ini jangan mengantuk. You must pay attention because this is important. If you get sleepy, then you lost the meaning of our Lord Jesus Christ going to heaven and coming back. You have to get ready. Ini penting. Mari kita perhatikan baik-baik artinya. Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau tidak kita lost the focus, kita kehilangan fokus dan kekuatan dan sukacitanya dan anugerahnya, dan artinya kita tidak paham, bahkan manfaatnya juga kita tidak mengerti. Jadi kita perhatikan, dengan dia naik ke surga, dia ada di sana, bahwa dia juga berjanji bahwa dia akan mengirim Roh Kudus. Itu dijelaskan dalam ayat di atas tadi. Bahwa sebelum dia naik ke surga, dia kasih tahu bahwa dia akan mengirim Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Maka dia harus naik ke surga. Jadi memperingati hari Tuhan Yesus, kita harus mengerti dia naik ke surga supaya kita dapat berkat Roh Kudus datang. So ini hal yang luar biasa, ini benefitnya, ini untungnya. Ini untungnya. Do you understand that? The meaning of the ascension of our Lord Jesus Christ. You have to remember. You have to understand. He goes up so that He can send the Holy Spirit. Itu sudah jelas saudara-saudara di dalam Yohanes pasal 14 tadi.
Jikalau kamu mengasihi aku, ayat yang ke-15, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. He goes there and he asks the Father to send the helper, the comforter, which is the Holy Spirit. Itu yang tadi dibilang dalam ayat yang ke-8 tadi. Dari Kisah Para Rasul pasal 1. Bahwa dia akan mengirim Roh Kudus. Ayat yang ke-17 dari pasal 14 Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga supaya dia minta Bapa dan mengirim Roh Kudus, roh kebenaran, supaya roh kebenaran itu tinggal di dalam kita dan menyertai kita. This is important, this is the benefit, this is the comfort. Ini luar biasa. Sebelum Roh Kudus datang, dia sudah omong. So he opens another revelation, another secret. Ada rahasia surgawi yang lain lagi yang dia bilang sebelum saya naik ke surga. Dia kasih tahu, I tell you before I go to heaven. Dia sudah bilang. Dalam Kisah Para Rasul juga jelas tadi. Jadi dia naik ke surga supaya Roh Kudus diturunkan dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Tatkala murid-murid melihat ke atas, murid-murid merasa bahwa ini kami sendiri. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih berita sukacita jauh sebelum. Sebelum dia naik, dia sudah bilang, kamu ini tidak akan sendiri. You will not be alone like orphanage, but I will send the helper, the Holy Spirit. Aku akan datang kembali, dia bilang. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Ini luar biasa. Roh Kudus dicurahkan demi kebaikan saudara dan saya. Hal yang sama juga diceritakan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16. Tentang dia naik itu ada manfaat. Dia naik ke surga supaya dia kirim penghibur. Ayat yang keempat B dari Yohanes 14 dikatakan begini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia, aku naik ke surga ya, aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hatimu berduka cita. Ayat 7, namun benar yang kukatakan kepadamu ini adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih baik bagi kamu jika aku naik ke surga. Adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab, ayat yang ke-7, catat baik-baik di sana. Sebab, jikalau aku tidak pergi, jikalau aku tidak naik ke surga, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. If I'm not going there, then the helper, the comforter will not come to you. Ini benefitnya, ini untungnya, ini gunanya di saat menghadapi corona, di saat menghadapi kesulitan, di saat menghadapi hal-hal yang menakutkan, di saat melihat peperangan, di saat struggle seperti ini. Karena high priest kita mengerti
Maka dia sampaikan, ini comfort, ini sukacita, ini jawabannya saudara-saudara. Banyak orang lain mungkin takut, banyak orang lain kebingungan. Tetapi saudara dan saya hari ini mendengar firman Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan katakan di sini, aku pergi ke sana untuk kebaikanmu. I'm going there for your benefit. Because if I'm not going there, the comforter will not come, the helper will not come, the Holy Spirit will not come. But because I'm going there, the helper will come to you. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ke-7. If I am going there, I will send him to you. Lihat baik-baik. Buka di Yohanes pasal 16 itu. Ini satu hal. Makanya saya tidak mau bicara tentang ayat yang ke-8, 9, 10, 11 tanpa pasal 16 ini. Dari Yohanes. Anak 14 dan Yohanes 16. Karena ini penting. Lihat di Yohanes pasal 16. Kita sudah di ayat yang ke-7. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ini jelas hubungannya dengan kisah para rasul pasal yang ke-1 tadi. Saya mau buka ke sana untuk kita lihat. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau aku pergi, aku kirim Roh Kudus, penghibur, penolong, supaya dia memberikan kamu kuasa. Wow, what amazing blessings. You got Jesus Christ, you got the Father, and you got the promise, and you got the Holy Spirit, and you got the power, and you got the good news, and you got the secrets, and you got the good tidings. Kita punya segala sesuatu luar biasa. Hiburan yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, saya tidak bisa melihat hanya ayat pasal 1 ayat 9, 10, dan 11 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau juga melihat dengan kacamata apa yang Tuhan Yesus sudah omong-omong sampaikan sebelum dia naik ke surga. Saya ke sana supaya saya kirim Roh Kudus. Saya ke sana supaya penghibur datang. Saya ke sana supaya penghibur datang tinggal di dalam kamu, bersama dengan kamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, itu kebenarannya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus datang demi kebaikan kita. Dan Roh Kudus hanya bisa datang kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sudah lihat, dengan dia naik ke surga, dia siap tempat bagi saudara dan saya. Dia naik ke surga demi kebaikan saudara dan saya. Dia naik ke surga supaya dia kirim Roh Kudus. Dia naik ke surga supaya dia menyertai kita. Wow! Naik ke surga bukan tinggalkan ke kita, tapi naik ke surga supaya bersama kita. Look at that. He is going there so that he is not leave us alone, but he is going there so that he is with us. Who? This is amazing. Bagaimana dia naik ke surga tetapi dia bersama dengan kita? Jawabannya, dia ke sana supaya Roh Kudus ada dengan kita. Tatkala Roh Kudus ada dengan kita, dia juga bersama dengan kita. Makanya dia bilang, saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. I will not leave you alone like orphan. No, you are not alone. I am going there, but I am with you. That's why I am Emmanuel. I am with you forever. Forever what? Oh, until now too. I again say, even Corona situation, it's still applicable. Even we are facing this Corona situation, COVID-19 situation, it's still applicable. That's why Jesus said, my words will not go away. Firmanku tidak akan hilang dan lenyap. Dunia bisa lenyap, tapi firmanku tidak lenyap.
Kenapa? Karena dia bilang apa tadi? Dia pergi, tapi bersama dia pergi, Roh Kudus datang. Kamu tidak akan sendiri. Dia pergi, tadi kita lihat, dia di sana dulu di sebelah kanan Allah Bapa, dia atur semua. Termasuk izinan-izinan seperti corona ini, dia ada di sana, dia atur semua. Dan saudara lihat peristiwa ini semua terjadi ada di dalam rencananya dan programnya dan planningnya dan pengaturannya dan pengendaliannya dan pemerintahannya dan pengemudiannya. Semua ada dalam tangan dia. Sebagai Allah dan juga sebagai manusia sejati yang dulu diserahkan Allah Bapa itu. Sekaligus dia di sana dan berdoa untuk kita. Ini topik yang saya berpikir banyak orang tidak berpikir dan saya pernah jelaskan ini. Tuhan Yesus ada di sana. Untuk apa? Supaya dia berdoa untuk kita. Roma pasal 8 ayat 34. Saudara dan saya boleh baca itu dan ingat karena ini penting berhubungan dengan dia naik ke surga itu. Roma pasal 8 ayat 34 saya baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Itu bahasa Indonesia bilang pembela. Bahasa aslinya, bahkan bahasa Inggris katakan itu dia sebagai pendoa kita. Mediator kita. Saudara pikir Tuhan Yesus tidak berdoa tatkala kita hadapi ini corona? Sebagai manusia, sebagai Allah dia mengatur, sebagai manusia dia interceder, mediator. Berdoa untuk kita. Itu tujuan dia naik ke surga itu. Nah, sekarang kalau dia tahu kita punya kelemahan, mari kita hubungkan dengan Ibrani pasal yang ke-4 tadi. High priest kita, imam besar kita tahu kelemahan kita. Nah kalau dia tahu kelemahan kita, dia berdoa untuk kita tidak? Dia berdoa untuk kita. Sebagai manusia dia berdoa untuk kita. Nah sekarang saya mau tantang satu persatu dari kita di sini. I'm going to challenge you each by person by person. Saudara tentu bisa pikir dan renungkan sekarang. What are my struggles? Tantangan dan kelemahan dan pergumulan saya ini apa? Aduh, saya sekarang tidak tahu calon saya siapa yang akan menjadi istri saya siapa ini. Yang menjadi suami saya siapa ini. Aduh, setelah saya lulus mau kemana ini. Aduh, sekarang corona terjadi dan apa yang terjadi nanti sekarang tidak bisa keluar lockdown ini. Aduh, bagaimana kalau makanan minuman tidak ada bisa dibeli lagi. Aduh, bagaimana kalau terjadi peperangan sini sana dan kita tidak bisa keluar lagi? Bagaimana kalau orang dengan bengis dan datang mengenai kita? Aduh, saya sudah tambah tua. Saya bisa berbahaya dengan datangnya virus corona. Aduh, bapak saya bagaimana, mama saya bagaimana, kakek saya bagaimana, opa saya bagaimana, nenek saya bagaimana, aduh orang tua saya bagaimana. Itu pergumulan kita. Aduh, bagaimana sekarang orang-orang tidak bisa ke kantor. Aduh, bagaimana banyak orang yang sudah kehilangan kerja. Aduh, bagaimana pemasukan ekonomi tergoyang sekarang. Aduh, bagaimana ada kejahatan sini sana. Aduh, bagaimana dengan diri saya yang begitu terpengaruh dengan games-games saja dan saya begitu terhisap dan terikat dan maunya saya hanya nonton games dan saya kurang sayang Tuhan. Bagaimana saya ini? Aduh, bagaimana saya tidak siap diri untuk besok hari Minggu saya begitu ikut dan bergadang lama-lama sehingga hari Minggu mau dengar firman Tuhan saya mengantuk. Kenapa? Aduh, kenapa saya tidak bisa atur waktu dengan baik? Aduh, bagaimana dengan anak-anak saya yang masih kecil? Aduh, bagaimana saya lagi hamil? Bagaimana kalau saya sakit terus tiba-tiba masuk rumah sakit terus saya kena lagi virus di sana? Bagaimana
jauh, adik saya yang jauh, kakak saya yang merantau di negeri orang dan tidak bisa pulang. Contoh-contoh ini saudara saya mau angkat. I am saying all these struggles and all these worries and pondering and thinking about our spiritual challenging and struggles and our psychological challenging and struggles. So that we connect with our Lord Jesus Christ. Is He as our mediator thinking about this for us or not? Is He pray for us or not? Sementara Alkitab katakan bahwa dia berdoa sebagai high priest, sebagai mediator, dia berdoa untuk kita. Dia yang tahu persis keadaan kita, terus apa dia tidak berdoa? Dia berdoa. Nah saudara, this is the love, the deep love of our Lord Jesus Christ. When He goes up there, when He ascends into heaven, and He's there sitting on the right hand of the Father, He is praying for us. This is more than your father and your mother and your opa and your oma and your grandfather and your grandmother. This is more than your pastor and your elders. This is more than your good friends. Because I don't think your ever good friends ever pray a lot like our Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus tidak. Tapi dia naik ke sana di sorga. Dia berdoa untuk kita. Dengan kata ini saudara dan saya masing-masing kecil, besar, tua, muda, yang sehat maupun tidak sehat, marilah kita harus merasa terhibur. Bahwa dengan dia naik ke surga, dia ada di sana, dia berdoa untuk kita, dia mengatur ini semua, tapi dia begitu sayang. Dan saya mau saudara-saudara di sini lihat dan catat dan garis bawah, how deep the love of our Lord Jesus Christ to us. Betapa dalamnya cinta kasih dan sayang dan peduli dan care-nya Tuhan Yesus bagi gereja, bagi jemaat, bagi saudara dan saya yang kecil, yang tua maupun muda, dengan segala macam tantangan dan kesulitan dan pergumulan, dia mengerti itu semua dan dia berdoa untuk kita. Saya mau catat satu hal yang lain. Bukankah kalau dia berdoa, bukankah dia begitu sibuk? Saudara catat berapa banyak orang yang dia harus berdoa? Sebagai mediator, sibuk sekali Tuhan Yesus ini. Sibuk di dalam cintanya, sibuk di dalam kasihnya. Sibuk berdoa dengan doa yang jelas dan tepat yang mengerti keadaan kita. Karena dia bukan saja di sorga dan tidak tahu dia di sorga, tapi dia tahu karena dia ada dengan kita. Bersama dengan kita, ada dwells in us. Makanya dikatakan you are the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan Yesus ada di dalam Roh Kudus itu, ada dalam kita dan mengerti semua inside out. Semua dalam kita itu dia tahu. Dan disitulah dia berdoa. Saudara ingat baik-baik cerita tentang Petrus. Dia bilang apa? Petrus, kamu lemah. Saya tahu itu dan saya sudah berdoa untukmu. Itu bukti. Yohanes pasal 17 juga cerita tentang bagaimana doa Tuhan Yesus yang panjang sekali. Tentang gereja, bagi gereja. Pedulinya Tuhan Yesus. Jadi dengan dia naik ke surga, adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Dia naik ke surga agar supaya dia berdoa untuk kita. Dia naik ke surga agar supaya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia mengatur segala sesuatu. Dia naik ke surga supaya saudara dan saya juga terhibur bahwa nanti kita juga naik ke surga. Ini yang membuat kita tuh berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. This make us different from many other teachings that our Lord teaches us that as I am going there, you also going there. I am coming and pick you up. Saudara, saya juga akan ke sana. Ini petaruh jaminan yang luar biasa bahwa kita juga akan ke sana. Ini maksudnya kita mengerti artinya dan manfaatnya dan faedahnya Tuhan Yesus naik ke surga. This is the benefit and the meaning of the ascension of our Lord Jesus Christ into heaven. Dia naik ke surga. Dia siap banyak tempat bagi kita.
Jadi kita tidak saja naik ke sana, tapi kita ke sana, dia sudah siap rumah. What is beautiful news? Ini news harus membuat kita tuh bersemangat di tengah-tengah kesulitan corona. You must be rejoice in the middle of corona because the news. The corona shake us, but Jesus make us rejoice. Economical struggle shake us, but Jesus' word make us rejoice. Heavenly joy. Why? Because we are looking after by Him, and He is with us, and He is praying for us, and He is be with us, and He said, I will come and bring you as well. And I'm prepare the place for you. Itu yang tadi kita baca, saudara-saudara. Yohanes pasal 14, kita dengar kata Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Don't be worried, my children. Anak-anakku, dengar baik-baik kata Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Lihat baik-baik. Allah dan ku, berarti dia Allah. Dia punya diri sama tinggi dengan Allah. Ini bukan manusia saja. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti aku ini juga Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggalnya. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau tidak ada banyak di sana, if there is not many places there, I will tell you, but in my Father's house there are a lot of places. More than mansion that you ever think of. If you see the Revelation, it's talking about the place in heaven. It's talking about all the beautiful things, the gold and all the pearl and all kind of stones that the best of the best that you can mention. That is the description of the house of ours. And even we walk on the top of the gold, that's the street of heaven. Golden street. Amazing, isn't it? Golden street. You're walking on the top of the gold. That's the illustration of the beauty and amazing place it is that you can think of. So that's why when we thinking about our Lord Jesus Christ go to heaven, you must think about something in heaven that He already revealed. Kita harus berpikir tentang surga ini supaya kita tidak terikat dan terhisap dan terpengaruh oleh godaan-godaan dunia yang membuat kita seperti mau di dunia saja. We must thinking that heavenly life and heavenly houses that of ours is more beauty and more joyful than any house that you ever dream of. Tidak ada satu rumah pun, tempat tinggal pun yang seindah dan semewah dan seasik dan sesukacita dan sebahagia dari rumah tempat tinggal yang pernah kita mimpikan dan idamkan dan rindukan dan harapkan, yang sama dengan rumah yang Bapa siapkan, seperti dinyatakan dalam kitab Wahyu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Aku naik ke surga supaya aku siap tempat bagimu. Itu maksudnya kita pelajari dan renungkan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. This is the meaning of the time that we ponder and remember of the ascension of our Lord Jesus Christ into heaven. Ayat yang ketiga pasal yang ke-14. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Look at that. Lihat itu. I am going there so that I can prepare the places for you. And then I will be coming back to take you with me. That's why when we think of the ascension of our Lord Jesus Christ, we should all together thinking of the coming back of our Lord Jesus Christ. Because I am going there, I'll be coming back. But even though I am there, I'm still with you. Wow! I am going, I am with you. I am coming back, I am with you.
With you, with you, with you, with you. Bahasa Yunani bilang meta, meta, meta. Itulah yang dimaksud dengan sorga tatkala Tuhan beserta kita. When the Lord is with us, that is heaven. So the Lord is with us in our heart. That is heaven, little heaven in our heart. That makes us different from many other people. Because we have God in us. With us. Ini membuat kita beda. Sehingga kita berani menghadapi segala sesuatu karena Allah menyertai kita. He prepared and He is coming to take us. Dia akan datang membawa kita ke tempatnya. Dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga ke situ. Luar biasa bukan? Jadi saudara-saudara, saya tahu tidak semua dari kita tenang dalam kondisi saat ini. Tetapi dengan berita hari ini, tatkala kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saya mau supaya saudara dan saya terasa terhibur dan dikuatkan. Bahwa saudara dan saya pertama, COVID-19 tidak terjadi secara kebetulan. COVID-19 ada dalam tangan pengawasan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian, pemerintahan daripada Tuhan Yesus Kristus yang dulu di sebelah kanan Allah Bapa. COVID-19 pun ada di dalam kontrol daripada Dia. Dan bahwa Dia, tatkala kita menghadapi COVID-19 yang Dia izinkan, Dia tahu struggle kita. Dia mau supaya dengan peristiwa ini kita makin dekat dengan Dia. Dan dengan keadaan ini Dia berdoa untuk kita. Dan dengan Dia naik ke surga, Dia tidak saja mengatur ini, tapi Dia berdoa bagi kita. Dia menjadi mediator bagi kita. Dan dikatakan selain Dia berdoa mediator, Dia menjadi jaminan untuk kita naik ke surga juga. Dia siapkan rumah bagi kita. Dia bilang, saya kirim Roh Kudus. Dan ini ada hubungan dengan poin tentang komennya, perintahnya. Jadi naik ke surga, tapi Dia sudah bilang bahwa saya ke sana, kamu harus menjadi saksiku. You are to be my witness. Bagi murid-murid mendengar ini, waduh, bagaimana ini tidak masuk akal? Harusnya hanya untuk orang Yahudi saja toh. The news usually for them only the Jew. Aduh, Samaria tidak masuk akal, ini orang-orang yang sudah tidak bertobat, sudah menyangkal itu. Mereka bukan lagi yang benar. Bagaimana bawa firman Tuhan ke Samaria? Ini jawaban Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang Israel yang sebenarnya. Bagi Tuhan Yesus, Israel itu bukan Israel politik. Tapi bagi Dia, Israel itu adalah Israel rohani. Seperti yang sudah dikatakan di perjanjian lama kepada Abraham. Lewat turunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu ke seluruh bumi. Maka berita berkat ini tidak saja ke Yerusalem, tidak saja ke Yudea, tidak saja ke Samaria. Samaria pun perlu tahu itu. Tetapi selanjutnya seluruh penjuru bumi sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Saat hari ini saudara saya juga mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam sejarahnya saudara-saudara. Tuhan Yesus omong sebelum terjadi dan benar terjadi. Saudara lihat di dalam kisah, saya kasih cepat-cepat dalam akhir dari khotbah ini. Saudara lihat di dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul. Saudara buka di Alkitab saudara-saudara. You see in your Bible there. Acts chapter 2. When the Holy Spirit come to them, it's like a fire. You know, it's come upon them. The Holy Spirit comes. And when the Holy Spirit comes, they stood up and they bring the gospel. Makanya Petrus berdiri dan mulai berkhotbah pasal yang kedua. Setelah Petrus berkhotbah pasal yang kedua, itu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat memang. 3,000 people come and repent and believe in Jesus Christ as the Savior, as the Messiah, as the Son of God. Jerusalem tergoncang dengan saksi-saksi dari Tuhan Yesus. Jerusalem was shaky because of the news, the witness of Peter and disciples. This is the work of our Lord Jesus Christ. The preaching about Jesus, the teaching about Jesus doing and Jesus teaching.
Pasal yang ketiga, pasal yang keempat, mulai bongkar sampai ke pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin Sanhedrin, pemimpin Mahkamah Agung, kaget semua. Terbongkarlah bagaimana rahasia tentang Tuhan Yesus dan perbuatannya dan mujizatnya dan segala macam itu disampaikan dengan berani. Padahal orang-orang ini hanya orang-orang biasa saja. Maka dikatakan di sana, bagaimana orang-orang tidak terpelajar kok bisa berkhotbah dengan luar biasa dan berani dan lancar saja. Kenapa? Karena Holy Spirit, the power of the Holy Spirit give the power dunamis. Itulah saudara saya bisa juga begitu. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Roh Kudus yang buat hebat. Sehingga orang tidak terpelajar pun bisa bangun berdiri dan berkhotbah dengan luar biasa dan mengalir saja. Dan merubah dan menobatkan banyak orang. Oleh karena khotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan orang bertobat. Bukan bertobat karena hebatnya Petrus. Tapi bertobat karena hebatnya Tuhan. Bertobat karena hebatnya Roh Kudus. Bertobat karena pekerjaan dan pengkhotbahan tentang Tuhan Yesus. Maka dalam pasal yang keempat di Yerusalem tergoncang. Bukan saja 3.000. Dikatakan ayat selanjutnya 5.000 orang bertobat. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan di sana. Acts chapter 4 verse 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Shaky. Changing. Miracle happens. People come to faith. Amazing. Who's doing this? Jesus said, you do it in Jerusalem and then Judea. So Jerusalem's sake and Judea's sake. Spiritually, people come to faith. Even the leaders surprised. People who study the Bible all the time surprised. That these simple people brave to stand up and bring the gospel bravely and amazingly and powerfully and fluently because of the work of God with the dunamis, with the power of the Holy Spirit. Bukan saja itu tergoncang saudara-saudara. Saudara buka di Alkitab selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Yerusalem dan Yudea tergoncang, maka Samaria juga tergoncang. Buka saja dalam Kisah Para Rasul pasal 8. You open the Bible in Acts chapter 8. How the work of God, the gospel, seek not only Jerusalem and Judea, but also it went to Samaria. Pada waktu itu, ayat yang ke-1 B dari Kisah Para Rasul pasal 8. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Tersebar, they are spread it out. You don't stay in Jerusalem already shaking. Now you go to all over Judea and into Samaria. Saudara lihat di sini. Kadang-kadang kita lihat penganiayaan itu seperti hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan dan membuat kita panik. Tapi Tuhan mengizinkan aniaya supaya tersebar. Dulu kamu tidak mau, kamu pikir hanya di sini saja. Sekarang saya bongkar ini semua, keluar semua. Makanya saudara-saudara, COVID-19 terjadi, saya juga berpikir, dulu orang hanya mau khotbah di gereja saja. Sekarang YouTube, online, apa semua harus. You must doing that. Even though you suffer, I let this happen. So my gospel go all over the world. Now you don't have to go to Israel, you don't have to go to America, you don't have to go to New Zealand, you don't have to go to different countries to bring the gospel. You can go only through YouTube, you can go to Facebook, and you bring the gospel to save the world. Amazing, isn't it? Tuhan punya cara semua. Jadi jangan melihat corona itu dengan kacamata dunia. Lihat corona dengan kacamata surgawi. Jangan lihat dengan kacamata manusia. Lihat corona dengan kacamata surgawi. Dengan kacamata Tuhan Yesus. Dia mengizinkan ini terjadi supaya Injilnya terbongkar semua. Makanya saudara-saudara, semua hamba Tuhan, saya harusnya bangun berdiri. Dan jangan takut di rumah. Tapi majulah, khotbahlah lewat YouTube sudah. Khotbah lewat online system, khotbah lewat Facebook, khotbah dengan mana-mana. Mari kita maju karena saya berpikir ini cara Tuhan untuk menggoncangkan dunia semua supaya dunia tahu sampai ke seluruh penjuru bumi dengan power Roh Kudus biar agar nama Tuhan dimuliakan. Dengan khotbah hanya fokus tentang Tuhan Yesus. Penganiayaan terjadi, orang-orang saleh menguburkan mayat dan selanjutnya saudara lihat tidak ayat yang keempat dan kelima. Pasal yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri. Mereka maksudnya murid-murid ini. Mereka menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. They are go all over the country
on the same way they preach the gospel, and the gospel is only about the work of God, about Jesus Christ, His doing and His teaching. Ayat 5 lebih jelas. Dan Filipus pergi ke satu kota di mana? Di Samaria. Filipus goes to Samaria. Remember, ingat, Yerusalem, Yudea, Samaria. Shake. Terguncang. Firman disampaikan, Injil disampaikan. Kesaksian terakhir, saudara lihat. Sampai ke pasal yang ke-12 semua berbicara tentang Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu diberitahukan semua. Pasal yang ke-13. Bukan saja Yerusalem tergoncang mendengar firman. Bukan saja Yudea tergoncang mendengar firman. Bukan saja Samaria tergoncang mendengar firman Tuhan. Tetapi seluruh penjuru dunia di luar Israel terjangkau, mulai dirambat oleh Injil Allah. So not only Jerusalem, not only Judea, not only Samaria, but it went all over beyond Israel. Jadi itu yang Tuhan Yesus bilang, bukan Israel politik, murid-murid. Saya mau katakan Israel rohani. Semua harus dapat berkat Abraham. Saudara lihat dalam pasal yang ke-13 dari Kisah Para Rasul. Acts chapter 13. Kita baca saja di ayat yang ke-2. Pada hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutetapkan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Maka dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-13, mulailah keluar mereka ke Antioquia. Mereka keluar ke Siprus. Kalau saudara lihat di dalam peta di Alkitab belakang sana, saudara bisa buka Alkitab saudara. You can see the map in the back of your Bible. You see the Cyprus is not Israel. Semua itu adalah negara-negara di luar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Maka saudara lihat mulai dari situ pasal 13 ke Siprus. Kemudian ke Antioquia. Pasal 13 ke Iconium, Listra, Derbe. Saudara buka di Alkitab saudara. Langsung kembali lagi ke Antioquia, kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi ke Antioquia. Pasal yang ke-16 kemudian lanjut ke Filipi. Saudara tahu Filipi adalah pintu pertama masuk ke Eropa. Mulai goncangan Injil, Yerusalem, Yudea, Samaria, maju sampai ke Eropa, Filipi. Dari Filipi sudah lihat masuk Tesalonika pasal 17. Tesalonika, Barea pasal 17. Barea, Athena pasal yang ke-17 dari Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-18, Injil masuk ke Korintus. Pasal yang ke-19, Efesus. Terus sampai pasal yang terakhir dia sampai ke Roma. Dan sampai jalan terus masuk ke Indonesia. Ini saudara-saudara yang Tuhan katakan. Kamu jadi saksiku, maka saudara dan saya pengikut Tuhan, saudara dan saya sekarang sudah sampai Injil ke kita, Roh Kudus ada dalam kita, tidak ada lagi kita sembunyi. Meskipun kita di lockdown, dengan corona kita di lockdown supaya kita membongkar semua tingkap-tingkap rumah. Supaya dengan wifi kita masuk lewat tembok-tembok. Supaya dengan wifi kita masuk lewat badan-badan manusia. Supaya orang dalam kamar mandi pun bisa dengar khotbah tatkala dia buka HP. Supaya orang tersembunyi di kamar pun dia dengar khotbah tatkala dia mempunyai wifi. Wifi Tuhan izinkan ada, corona Tuhan izinkan ada, supaya corona itu mendongkrak orang-orang jangan buang waktu di luar, tapi buang waktu di dalam untuk menyiapkan pemberitaan firman Tuhan. Dengan wifi kita masuk secara halus dan tajam sampai ke rumah-rumah orang yang paling tersembunyi pun, sampai ke ujung bumi. Amazing, isn't it? Saudara lihat akan artinya, benefitnya, untungnya, manfaatnya, dan tanggung jawab saudara dan saya. He is with us. Dia bersama dengan kita. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Bring the gospel to the end of the earth.
bawa menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Karena Dia menyertai kita dengan Roh Kudus dan firman dan kasih dan kuasanya. Amin.